Oke, selamat datang semuanya di channel Kiksis. Perkenalkan, saya Yogi Prayogo, sarjana psikologi. Di sini saya akan berbagi pengetahuan saya mengenai biopsikologi. Dan pada video perdana kali ini, di episode pertama, kita akan membahas tentang sel situm saraf. Sayangnya seperti manusia yang lahir dari bayi hingga menuju manusia dewasa, sel saraf juga memiliki bentuk yang versi sederhana hingga versi yang lebih kompleks. Dan juga seperti manusia juga yang hidup eh, secara sosial, bekerja sama dan ke satu sama lain. Neuron pun juga, yaitu sel saraf saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk dapat mengkoordinasi sistem saraf pusat kita. Mari kita mulai materi. Baik, pada episode kali ini, yaitu modul 1.1, kita akan membahas tentang sistem sel sistem saraf. Apa saja agenda yang akan kita bahas pada episode kali ini? Kita akan membahas mengenai neuro dan glia, brain barrier, dan nutrisi bagi neuron vertebrata, yaitu hewan-hewan atau makhluk yang memiliki tulang belakang, seperti manusia juga. Untuk neuron dan glia, kita akan bahas di dalamnya mengenai struktur sel hewan, struktur neuron, dan jenis-jenis neuron, dan terakhir glia. Kita akan membahas neuron dan glia terlebih dahulu. Pada subbab pertama, neuron dan glia, kita akan membahas dua penyusun utama dari sistem saraf kita, yaitu sel saraf atau neuron. Di sini kita akan membiasakan kita atau memfamiliarisasi kita dengan kata neuron dan glia yang akan jelaskan di waktu berikutnya ini. Seperti layaknya kabel, neuron ini layaknya tembaga dalam kabel. Neuron satu dan neuron lainnya saling terhubung hingga terkait seperti ini. Dan mereka mengirimkan pesan. Pesannya itu apa? Pesannya adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Adalah zat kimia yang dilontarkan dari satu neuron ke neuron lain. Sayaknya listrik yang disampaikan di dalam kabel. Pada otak manusia dewasa terdapat 86 juta neuron dengan rincian seperti pada gambar yang ada di area kanan. Pada area otak kita sebenarnya ada dibagi dua sistem saraf. Yang pertama sistem saraf pusat yang ada di otak dan sumsum tulang belakang kita yang sejalur dengan garis lurus ini. Lalu yang kedua adalah ada sistem saraf perifer yang tersebar di berbagai organ kita, organ dalam kita, dan organ motorik kita, seperti tangan dan kaki maupun wajah kita. Untuk neuron sendiri, paling banyak ada di cerebellum, di belakang sini. Lalu sebanyak 69 juta neuron, lalu 16 neuron ada di cerebral cortex, di area luar, di bagian kepala, di bagian tepi-tepi luar. Lalu untuk kurang dari 1 juta di area dalam mesobrain atau midbrain. Lalu ada 1 juta neuron di sumsum tulang belakang. Lalu untuk penggagas konsep neuron sendiri itu baru dikonsepkan awalnya oleh Charles Sherrington dan Santiago Ramon y Cajal, yaitu pada area waktu akhir abad 19 hingga akhir 20-an, abad 20-an. Lalu pada bahasan berikutnya kita memulai dengan pembahasan sedikit tentang struktur sel hewan, karena kita akan membahas neuron, pastinya salah satu dari bagian sel hewan, tapi kita hanya membahas beberapa organel atau bagian-bagian dari sel hewan saja yang relevan. Jadi kita akan fokus pada area kanan ini. Pada pertama kita membahas tentang membran sel. Membran sel ini berfungsi sebagai pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara area area dari oh sebentar, nggak bisa dicoret no. Area dari bagian dalam sel dan luar sel. Fungsinya untuk apa itu dibatas antara area lingkungan luar dengan bagian dalam sel? Yaitu untuk mengontrol masuk keluarnya zat seperti contoh air, natrium,
kalium, kalsium, klorida, dan lain-lain. Karena masuk keluarnya zat-zat ini juga akan mempengaruhi aktivitas dari sel itu tersebut. Lalu yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Di sini semua sel itu punya nukleus kecuali eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai tempat menyimpannya DNA, sel-sel genetik kita. Lalu yang ketiga ada mitokondria yang memiliki fungsi sebagai metabolisme penyedia energi dengan metabolismenya bersifat aerobik, yaitu membutuhkan udara. Jika overreaktif, cenderung overheat. Karena kenapa? Karena metabolisme dari mitokondria itu memerlukan proses ORR, yaitu oxygen reduction reaction, yang sifatnya eksotermik, yaitu mengeluarkan panas. Yang ketika overheat, ketika overreaktif, selalu bekerja berlebihan, maka mereka akan mengeluarkan panas yang sangat berlebih sehingga dapat merusak sel-sel, baik itu sel itu sendiri maupun sel lainnya yang terdekat. Nah, kalau jika kurang reaktif atau underreaktif atau disfungsional, maka akan rentan depresi dan rasa sakit. Karena kenapa? Karena mitokondria yang kurang aktif itu akan menciptakan ROS, yaitu reaktif oksigen spesies, yang akan memberikan oksidasi stres yang sangat berlebihan pada sel, sehingga dapat merusak ritme dan metabolisme dari transmitter yang berhubungan dengan regulasi mood dan juga persepsi rasa sakit. Lalu yang terakhir adalah mutasi gen pada mitokondria akan berkemungkinan autisme. Ya, karena selayaknya mitokondria ini diperlukan dalam metabolisme penyedia energi, maka mutasi gen dari sejak kecil akan menyebabkan kurangnya energi bagi sel, sehingga akan kurang menyuplai pada area otak yang sehingga ada kemungkinan menyebabkan ASD. Lalu yang terakhir dari ribosom, ya, yang fungsinya untuk sintesis molekul protein baru, atau dalam kata lain protein adalah bahan dasar dalam penyusunan atau perbaikan sel. Lalu ada RE kasar. RE kasar itu sebentar. Oke, RE kasar itu yang ini, yang ada titik-titik ini adalah ribosom, ribosom, ribosom. Lalu RE kasar adalah tempat tabung, tempat menempelnya ribosom. RE kasar berfungsi untuk mentransportasi protein dan substansi lain. Kalau di gambar kanan dapat terlihat titik merah ini adalah ribosom, lalu yang ditempeli titik-titik merah ini adalah RE kasar atau retikulum endoplasma kasar. Sementara RE halus tidak ditempeli ribosom karena ribosomnya sudah terlepas dan melayang bebas di sekitaran sel untuk mensintesis protein. Selanjutnya, lalu kita masuk ke bagian struktur neuron. Pada struktur neuron ini terdapat komponen-komponen neuron seperti soma, yaitu tubuh sel ini, lalu ada dendrit, akson, kuning, memanjang ini, yaitu diameternya tetap konstan, seperti kabel beneran, nggak tambah menebal atau tambah menipis, tebelnya konstan, lalu menyambungkan impuls dari neuron satu ke neuron lain atau ke sel target. Di gambar ini menargetkan pada sel motorik, yaitu sel otot. Lalu ada presinaptik terminal di sini, kuning-kuning yang menjalar ini. Lalu ada selaput mielin, pembungkusnya, ada dua di sini. Lalu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah jeda antara selaput mielin di sini. Lalu untuk terminologi yang perlu kita pahami, ada istilah-istilah yang perlu kita pahami mengenai arah dari kemana transmitter akan dikirim. Kalau akson afferent, yaitu akson yang menerima transmitter. Kalau akson efferent, yaitu akson pengirim transmitter. Lalu ada yang ketiga, ada interneuron, yaitu struktur tunggal sederhana yang mengintermediasi antara afferent dan efferent. Untuk interneuron ini, letaknya hanya ada di sistem saraf pusat saja, nggak ada di sistem saraf perifer.
Lalu selanjutnya ada beberapa jenis-jenis neuron. Yang pertama ada sel Purkinje, yang A ini, yang memiliki banyak sekali dendrit, lihat pada gambar, begitu banyak sekali cabang, dan ini eksklusif hanya ada di cerebellum, dan mampu menerima input dari 200.000 neuron. Dan dapat terlihat pada gambarnya dendritnya segitu banyak. Dan kenapa sel Purkinje ini memiliki banyak sekali dendrit? Akan dijelaskan pada modul lain. Lalu untuk yang kedua ada sel sensorik. Seperti terlihat pada sel B, ada sel piramidal. Ini sel piramidal ini fungsinya kebalikan dari sensorik. Ini fungsinya untuk menarget pada motorik. Terlihat dari presinaptiknya itu banyak cabangnya. Lalu ada neuron yang pendek. Ini namanya sel bipolar. Aksonnya pendek. Ini tempatnya paling banyak di retina mata. Lalu ini contoh bukan di manusia ya, yang terakhir. Itu sel kenyon. Itu adanya di lebah. Jadi sistem saraf milik serangga lebih random dan lebih acak daripada punya manusia. Selanjutnya. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai glia. Untuk glia, sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya lem, paling sedikit di cerebellum, karena di cerebellum paling banyak neuron, yaitu 69 juta, dan paling banyak itu di korteks cerebral, ya, di neuron yang jumlahnya 16 juta tadi. Untuk jenis-jenis glia ini ada 5 atau 6. Yang pertama kita akan membahas tentang astrosit terlebih dahulu. Astrosit, astro, bintang, maka glia kali ini gambarnya kayak bintang, seperti yang saya tunjukkan pada mouse ini. Ini astrosit, dan yang bawah ini juga astrosit. Astrosit ini berfungsi untuk membantu dilatasi pembuluh kapiler di area otak. Dilatasi itu apa? Bagi yang teman-teman yang kurang paham dilatasi itu apa? Dilatasi itu adalah pelebaran. Pada gambar yang sebelah kiri, itu terlihat ini dia melakukan dilatasi pada pembuluh darah kapiler. Dia mempelebar pembuluh kapiler supaya apa? Supaya nutrisi-nutrisinya itu bisa semakin banyak teralirkan pada kapiler tersebut untuk dialirkan pada otak, nembus masuk ke dalam sel otak untuk digunakan. Lalu ada penjelasan yang masih belum disepakati banyak orang, tetapi yang paling mendekati, mohon maaf, maksud saya belum disepakati semua orang, dan tapi paling menjelaskan sejauh ini adalah sinapsis tripartit, yaitu mungkin untuk proses learning dan memori. Jadi dijelaskan pada gambar kanan ini. Jadi kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, neuron satu ke neuron lainnya menyampaikan neurotransmitter. Tetapi dalam penjelasan proses mekanisme sinapsis tripartit itu presinaptiknya neuron A ke dendritnya neuron B itu neurotransmitternya belum tentu langsung ke neuron B, melainkan ke astrosit. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, yaitu untuk mencegah kebocoran neurotransmitter. Karena seperti layaknya pengiriman kurir yang akan rugi jika barang kirimannya hilang, astrosit ini bertanggung jawab agar neurotransmitter apapun yang dikirim oleh neuron itu tidak hilang atau tidak lepas pada peredaran pembuluh darah dan memastikan untuk tepat jatuh masuk ke neuron B atau neuron tujuan atau neuron target. Sehingga astrosit ini berfungsi untuk menjaga jumlah neurotransmitter yang dikirim sama yang sampai itu sama. Lalu yang kedua, itu meningkatkan fungsi learning juga karena neurotransmitter yang dikirim oleh neuron A itu diperkuat atau dimodifikasi oleh astrosit sehingga ketika nyampe di neuron target, maka neurotransmitternya ini semakin lebih kuat untuk memperkuat proses pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke jenis glia yang kedua yaitu mikroglia, gambarnya yang pojok kanan bawah ini. Mikroglia ini adalah sistem imun dari sistem saraf pusat, yaitu berfungsi untuk membersihkan virus dan jamur dari otak. Jadi ketika otak mendapatkan serangan virus atau bakteri atau jamur, maka yang menangani adalah mikroglia. Berbeda dengan sistem organ lainnya yang ada sel darah putih dan lain-lainnya,
sistem saraf pusat ini eksklusif memiliki sistem pertahanan imun sendiri yang dinamakan mikroglia. Mikroglia ini dapat bereproduksi, bisa memperbanyak diri ketika ada kerusakan otak. Tidak hanya itu, tidak hanya ketika ada serangan atau rusaknya otak, tetapi ketika sinapsis atau hubungan dari neuron ini lemah, itu juga mikroglia akan membersihkan sinapsis yang lemah. Ini akan relevan dengan learning process atau kurva memori, yaitu semakin kita mengulang, semakin kita belajar, semakin kita mengingat sesuatu, maka semakin meningkat ingatan kita, dan semakin kita tidak belajar lagi, maka semakin menurun ingatan tersebut. Karena mikroglia yang bertanggung jawab untuk proses tersebut. Lalu ada yang ketiga, ada oligodendrosit dan sel squam. Ini saya akan bahas bersama-sama karena fungsinya sama, yaitu mensuplai akson dengan nutrisi dan menyokong sistem saraf pusat. Tetapi perbedaannya adalah di oligodendrosit, yang ini yang saya tunjukkan dengan mouse, itu letaknya di CNS, Central Nervous System, sistem saraf pusat, otak subsentral belakang. Lalu untuk sel squam, anggap saja mielinnya sistem saraf perifer, itu ada di sistem saraf perifer atau PNS, Peripheral Nervous System. Lalu yang terakhir ada radial glia, bentuknya mirip kayak mie beating, kayak beating beneran, yaitu untuk mengarahkan migrasi neuron selama perkembangan embrionik. Jadi selayaknya pada perkembangan bayi atau perkembangan fetal di dalam kandungan, itu otak membentuk sel saraf belum tentu di tempatnya. Dalam artian belum tentu di otak kepala kita, otak ini, sehingga memerlukan migrasi. Nah, migrasinya dibantu oleh radial glia ini. Nah, ketika udah maturasi, udah berkembang, udah matang bentuk otaknya, maka radial glia ini sudah mulai berdiferensiasi, mengubah diri menjadi kebanyakan menjadi neuron, dan sisanya menjadi astrosit, oligodendrosit, atau sebagian dikit tetap menjadi radial glia untuk suatu saat untuk mengganti menjadi neuron. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan blood-brain barrier atau saya singkat BBB. Dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah sawar darah otak. Fungsi umumnya adalah untuk membatasi keluar masuk zat ke otak. Ini perlu ditekankan karena neuron di otak mayoritas tidak dapat regenerasi jika rusak. Oke, mungkin teman-teman ada yang meragukan karena pernah menyaksikan berita bahwa orang yang mengalami kecelakaan pada kepala, traumatic brain injury, TBI, itu tetap bisa pulih dan bisa berkoordinasi otaknya, tetap berfungsi. Tetapi yang terjadi pada korban kecelakaan yang mengalami trauma kepala itu sebenarnya neuronnya tetap rusak permanen dan hanya sedikit neuron yang bisa memperbaiki atau regenerasi. Lalu apa yang terjadi pada korban kecelakaan kepala atau brain injury itu adalah mereka mengkompensasi dengan neuron-neuron yang ada sisanya dengan memperkuat sinapsis lainnya. Jadi, dengan kata lain, neuron-neuron tersisa yang tidak rusak memperkuat ikatan dan memperbanyak ikatan sehingga bisa mengkompensasi yang rusak dan telah tiada. Lalu pada pembuluh darah khususnya di otak itu sel endotel pelindung pembuluh darah memiliki celah yang sangat sempit dan rapat. Pada gambar ini diilustrasikan pada area-area pelindung pembuluh ini. Jadi antar garis ini sangat sempit. Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar virus yang masih bisa eh, agar tidak tidak memudahnya kontaminasi ataupun serangan infeksi dari virus ataupun bakteri yang dapat merusak otak yang sangat rentan tidak dapat meregenerasi. Walaupun demikian, masih ada saja virus yang masih dapat tembus BBB, antara lain seperti virus rabies, herpes, flu burung, dan spiroket. Spiroket ini adalah ordobakteri yang salah satu penyakitnya seperti penyakit kelenjar getah bening dan juga sifilis.
Lalu untuk jenis transportnya dibagi dua pada BBB, ada transport pasif dan transport aktif. Yang pertama transport pasif, itu ada molekul kecil yang bisa menembus dengan mudah BBB karena ukurannya memang kecil. Yang diilustrasikan pada gambar hijau, garis hijau ini, mereka dapat masuk keluar BBB dengan leluasa. Seperti contohnya ada oksigen, karbon dioksida, vitamin A, vitamin D, yaitu vitamin-vitamin yang bisa larut dalam lemak, lalu ada antidepresan, alkohol, dan juga narkoba seperti heroin. Jadi itulah kenapa beberapa peminum alkohol dan perokok begitu suka dengan efek dari kecanduan perilaku mereka karena efeknya itu straight up to the brain, langsung ke otak, nggak langsung proses lama, dan memberikan efek yang menyenangkan langsung dari ke otak. Lalu yang kedua ada transport aktif, yaitu di mana molekul ini sifatnya nggak kecil sehingga perlu proses pompa energi dari unsur kimia melalui saluran protein. Saluran protein itu seperti apa? Kita izin throwback ke slide sebelumnya terlebih dahulu untuk melihat gambaran. Saluran protein itu seperti ini, teman-teman. Yang warna hijau-hijau ini itu adalah saluran protein. Jadi di dalam ini ada celah, tetapi nggak sembarang molekul bisa masuk. Ada proses kimianya. Mungkin jika teman-teman tertarik bisa belajar mandiri perihal hal tersebut. Nah, untuk pada diagram kanan ini, itu diilustrasikan pada gambar warna ungu. Ada transport glukos dan amino asid. Lalu apa saja yang memerlukan transport aktif, yaitu glukosa, asam amino, purin, kolin, beberapa vitamin yang tidak larut dalam lemak, zat besi, hormon insulin, dan hormon-hormon tertentu. Lalu ada tambahan informasi, karena begitu ketatnya BBB, begitu celahnya sempit, maka itu menjadi salah satu penyebab Alzheimer, karena semakin tua dan semakin tambahnya usia, maka BBB itu juga ikut menua. Dalam artian BBB ikut mulai melonggar, sehingga orang-orang yang mendapatkan Alzheimer lebih rentan mendapatkan infeksi bakteri, sehingga menurun kondisi kesehatan otak. Itu menjadi salah satu penyebab dari Alzheimer. Lalu yang kedua, persentase kesusahan kemoterapi kanker otak. Ya, karena itu sendiri, karena pada BBB itu sel endotelnya sangat rapat sehingga beberapa kemoterapi sangat kesusahan untuk bisa menembus area otak. Kita lanjutkan. Oke, pada bahasan terakhir, nutrisi neuron vertebrata. Seperti yang saya sampaikan, pada transport aktif itu ada glukosa. Glukosa adalah bahan bakar utama bagi otak. Otak kita yang walaupun berat masanya hanya 2% dari berat badan total kita, itu mengonsumsi 25% pasukan glukosa dan 20% oksigen. Dan glukosa ini diperoleh dari organ hati kita di sebelah kanan, agak bawah sedikit. Itu mengelolanya diperoleh dari asupan karbohidrat, asam amino, ataupun gliserol atau simpanan lemak kita. Yang akan menjadi masalah adalah jika kita kekurangan tiamin atau vitamin B1. Karena kenapa? Karena dalam proses penggunaan glukosa dalam otak kita memerlukan vitamin B1 atau tiamin. Dan ini kasusnya paling banyak pada pemabuk berat, karena pada pemabuk berat itu sangat mengganggu sekali pada proses absorpsi, penyimpanan, dan penggunaan tiamin vitamin B1, sehingga juga mengganggu proses metabolisme glukosa itu sendiri. Sehingga pada pemabuk berat biasanya timbul sindrom Korsakoff. Sindrom Korsakoff itu tandanya seperti apa? Salah satunya seperti gangguan memori berat, ada konfubalisme, yaitu ketika pemabuk berat itu mulai merekayasa memori buatan, bukan memori asli. Lalu yang ketiga adalah defisit kognitif. Sehingga apa saja yang saya sarankan untuk dapat meningkatkan vitamin B1, ini di luar e-book, saya melakukan riset sendiri. Salah satunya dari
gambar yang tersedia di bawah adalah seperti biji-bijian, seperti gandum, kacang-kacangan, baik itu kacang hijau, kacang polong, kacang merah. Lalu untuk dari hewaninya bisa pakai liver sapi atau hati sapi, ataupun daging salmon. Baik, kita telah menyelesaikan episode pertama kita. Untuk selama seri biopsikologi ini, saya murni menggunakan sumber utama atau referensi utama saya menggunakan buku dari Biological Psychology. Penulisnya adalah James William Callatt, lahir tahun 1946, dan saya riset pada internet dan sepertinya masih hidup hingga sekarang. Saya belum menemukan data tahun meninggal. Untuk penerbitnya adalah Cengage Learning, ada Cengage Learning Asia juga. Jadi sebenarnya buku ini ada versi translatean Indonesia juga. Lalu ISBN-nya tertera pada slide. Dan saya sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini bisa bagus sekali buat teman-teman memahami dasar-dasar memahami psikologi secara dalam biologis. Dan ada versi Indonesia-nya juga, translatean. Baik, terima kasih telah menemani saya dalam diskusi episode pertama kali ini mengenai sel sistem saraf pusat. Kita belajar tentang sel sistem saraf pusat, sel glia, lalu ada BBB, dan yang terakhir adalah nutrisi bagi neuron vertebrata. Selama diskusi lebih dari 20 menit ini. Saya harap teman-teman bisa semangat dalam mempelajari biopsikologi ini dan media ini bisa mempermudah dalam pembelajaran teman-teman di bidang biopsikologi. Thank you.